Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020. Hari Sabtu, hari yang panjang, hari yang bagi sebagian orang adalah hari yang bisa untuk happy-happy, untuk jalan-jalan gitu ya, apalagi di akhir bulan yang sudah gajian. Karena banyak perusahaan yang memberikan gaji di akhir bulan tanggal 25, 27, 30 gitu ya. Jadi buat Anda yang sudah gajian, Anda bisa menikmati uang gajian Anda untuk happy-happy di malam minggu ini. Boleh? Boleh. Uang gajian Anda adalah hasil keringat Anda, hasil kerja Anda 1 bulan, dan itu adalah hasil dari apa yang sudah Anda lakukan, yang sudah Anda korbankan. Maka tentu sangat wajar untuk Anda nikmati, untuk Anda gunakan untuk kesenangan Anda. Ini yang perlu kita tekankan, bahwa coba deh Anda pikirkan dulu kesenangan Anda. Coba Anda pikirkan dulu diri Anda. Kalau Anda sudah senang, maka Anda baru bisa berbagi kesenangan itu kepada orang lain. Artinya apa? Kalau Anda sudah punya sesuatu itu, maka Anda baru bisa membagikan sesuatu itu kepada orang lain. Tapi kalau Anda tidak punya sesuatu itu, apa yang mau Anda bagikan? Jadi ketika di agama menyuruh Anda untuk berbagi, untuk bersedekah, untuk memberi kepada orang lain, sebetulnya tujuannya bukan memberinya, tapi supaya Anda punya mindset, punya pikiran untuk memiliki dulu apa yang Anda mau bagi itu. Misalnya, Anda ingin berbagi uang, tentu Anda harus punya dulu uangnya. Anda ingin berbagi pakaian, maka Anda harus punya dulu pakaiannya. Sehingga dikatakan, kalau ingin berbagi pakaian, pilihlah pakaian yang masih bagus, pakaian yang masih Anda senangi sebetulnya. Kenapa? Anda sudah punya dulu itu, baru bisa Anda bagi. Termasuk juga ketika Anda ingin berbagi senyuman yang merupakan level paling rendah dari berbagi kepada orang. Anda berbagi senyuman, kalau Anda tidak bahagia, Anda tidak happy, bagaimana Anda bisa senyum? Bagaimana Anda bisa berbagi kesenangan pada orang lain? Tidak bisa kan? Anda sedang nangis, sedih-sedih, Anda putus cinta, Anda bangkrut, lalu Anda mau senyum gitu ya, bagi sama orang. Tidak bisa. Yang ada, getaran Anda justru negatif gitu. Ketika Anda susah, ketika Anda negatif, justru yang Anda bagi ke sekitar Anda semuanya negatif. Malah jadi susah di situ. Nah, harusnya Anda miliki dulu apa yang Anda punya, baru Anda bisa bagi. Anda miliki dulu hal yang ingin Anda bagi itu, baru Anda bisa dengan nyaman membaginya. Sehingga apa? Kembali kepada Anda dulu. Anda utamakan diri Anda dulu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dirimu dulu dijaga, baru bisa menjaga keluargamu. Kalau kamu tidak bisa menjaga dirimu, maka mustahil bisa menjaga keluargamu. Ada lagi yang mengatakan bahwa sayangi orang lain sebagaimana engkau sayang kepada dirimu sendiri. Kita baru bisa sayang sama orang lain kalau kita sudah tahu bagaimana sayang kepada diri kita sendiri. Kalau Anda tidak tahu sayang pada diri sendiri, maka Anda mustahil bisa berbagi sayang kepada orang lain. Artinya apa? Ketika di ajaran agama menyuruh Anda untuk berbagi, untuk Anda memberi, sebetulnya itu menyuruh kita untuk memiliki dulu, untuk punya dulu, sehingga bisa dibagi. Nah, sama ketika peserta kelas AMC online hari ini, hari Sabtu dari Surabaya, beliau adalah seorang karyawan yang ngurusi di HRD sebuah perusahaan di Pasuruan. Beliau juga pernah belajar hipnosis dan juga mengajarkan hipnosis gitu ya. Sehingga tadi ketika di awal beliau mengatakan, "Oh Firman, saya sudah mengenal apa itu pikiran bawah sadar. Saya sudah tahu, sudah pernah belajar hipnosis, sudah belajar hipnotis dulu. Mungkin itu bisa membantu." Terus saya jawab, mungkin bisa bantu Pak, tapi kalau nanti ada pemahaman yang salah, Bapak harus terima ya kalau itu salah. Terus dia bilang, oh iya Pak. Nah, dalam perjalanan kelas tadi dan ketika masuk ke materi awal tentang pikiran, sadar bawah sadar, Bapak ini yang dia sudah belajar hipnotis, dia pun tanya, berarti kalau gitu sama aja sebetulnya Mas ya, kan tidak penting atas atau bawahnya. Berarti sama aja ya Pak Firman ya, yang penting kan isi dari pikiran kita. Berarti kalau gitu
Eh, ketika dulu saya mengatakan masuk ke pikiran berarti salah. Mau masuk gimana? Yang betul ya ini menggunakan, kata dia. Nah, ini yang juga banyak salah ya. Banyak buku, banyak teman-teman hipnotis yang mengatakan kamu harus masuk ke pikiran bawah sadar kamu. Masuknya gimana? Malah masuk itu ada pintunya. Jadi jangan menggunakan sebuah diksi, sebuah kata yang itu justru menyesatkan. Yang betul adalah menggunakan pikiran. Ya, untuk bisa menggunakan kita harus tahu, harus kenal dulu pikiran itu apa, harus tahu caranya sehingga bisa make. Makanya saya pernah buat status di Facebook saya bahwa ada yang bertanya ke saya, Mas Firman, saya sudah belajar macam-macam tapi saya tidak bisa masuk ke bawah sadar saya. Maka saya jawab, sama saja, saya juga tidak pernah bisa masuk ke bawah sadar saya. Karena emang tidak bisa. Si orang ini pun akhirnya bingung. Loh, Mas Firman kan ahli pikiran. Terus saja, iya, karena saya ahli pikiran, maka saya bilang tidak bisa masuk ke bawah sadar. Karena tidak ada pintunya, tidak ada lubangnya, tidak bisa masuk. Orang ini akhirnya ketawa, iya juga ya. Nah, pemahaman-pemahaman yang salah itu membuat jadi salah. Sama ketika Anda ingin pakai handphone, tapi Anda nggak tahu handphone itu apa, Anda pasti salah. Anda tidak tahu caranya, Anda pengen pakai handphone, tapi Anda nggak tahu caranya, Anda salah. Sama dengan pikiran, makna masuk ke bawah sadar itu sudah salah. Masuknya kemana? Padahal pikiran itu sama dengan otak, sama dengan mata, sama dengan kaki, organ tubuh kita yang harusnya digunakan. Tentu tidak ada namanya masuk ke kaki gitu ya, atau masuk ke tangan, kan tidak ada. Yang ada adalah menggunakan kaki saya, menggunakan tangan saya, itu baru benar. Nah, itulah tujuan saya buat MC, supaya orang tahu bagaimana menggunakan pikirannya dengan benar. Kenapa? Yang dibutuhkan adalah menggunakan, pakai pikirannya. Berpikir itu artinya menggunakan pikirannya, bukan masuk ke pikiran. Kalau masuk itu ke kamar, buka pintunya. Masuk ke rumah, buka pintunya, masuk ke dalam. Nah, pemahaman tentang bawah sadar ini yang membuat banyak orang jadi salah. Bahkan ada sebuah komentar di YouTube yang mengatakan, saya bingung dengan sadar dan bawah sadar. Ada yang bilang gini, bilang gitu. Makanya saya jawab di komentarnya, sudah, tidak perlu dibedakan, samakan aja pikiran. Itu yang membuat jadi sumber kekacauan. Kenapa? Banyak orang akhirnya bingung, saya ini sadarkah atau pakai bawah sadar? Nah, sehingga kata-kata sadar seolah menjadi lawan kata dari tidak sadar, alias pingsan. Padahal bukan itu maksudnya. Terus ketika sekarang Anda sedang dengarkan YouTube saya, Anda sedang mendengarkan video ini, saya sedang bicara, lalu dikatakan itu tidak ada di kondisi bawah sadar. Salah. Terus dikatakan, oh ini kan sedang sadar. Iya, kalau mau nggak sadar, pingsan aja gitu ya. Nah, pemahaman yang salah membuat efek ke belakangnya salah. Memahami pikiran dengan benar itu adalah penting sekali. Jadi kalau salah ya akui salah gitu ya. Jangan ngotot dengan kesalahan kamu. Jangan ngotot dengan berbagai argumen yang salah itu. Percuma. Yang namanya bendanya itu ya sudah itu gitu ya. Jangan dibuat hal-hal yang susah. Banyak orang membuat susah. Oh, harus masuk ke bawah sadar kamu. Kalau nggak masuk nggak bisa. Kalau nggak masuk nggak bisa terkabul doa kamu. Kata siapa? Masuk aja sudah salah gitu ya. Oke? Sadari itu, belajar yang benar, baca buku yang benar. Jangan asal baca lalu diterima, padahal jadinya salah. Itu membuat Anda jadi bingung dan buat Anda jadi tambah kacau sebetulnya. Hati-hati, di luar sana banyak orang membuat Anda bingung. Selamat malam, salam dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.